Turunnya Adam ke bumi adalah transisi dari realitas kodim yang murni menuju realitas materi yang berlapis ilusi, yang kita sebut dunia. Ia turun dari alam atas sadar ke alam sadar, atau bahkan alam bawah sadar. Kembali hadir Quantum Sufism, sebuah channel tasawuf ilmiah yang mengkolaborasikan spiritual, sains, dan kesadaran. Bahasan kali ini tentang bagaimana Nabi Adam turun ke bumi ini yang disesalkan banyak umat manusia di dunia. Seandainya dia tidak berbuat kelalaian, maka umat manusia hidup bahagia di surga. Begitulah hayalannya. Bahwa kisah Nabi Adam dan Hawa turun ke dunia berdasarkan referensi dari kitab suci. Secara sederhana dapat saya sampaikan bahwa mereka hidup di surga dengan segala kenikmatannya, kemudian mendapatkan pengetahuan sehingga lebih pintar dari makhluk yang lain, yakni malaikat dan iblis. Dan mereka ternyata memakan buah khuldi sehingga terlepas pakaiannya. Namun dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan memakan buah pengetahuan. Kemudian keduanya diusir dari surga dan turun ke bumi. Yang menjadi masalah adalah di manakah surga? Adam dan Hawa turun ke bumi lewat mana? Berdasarkan kitab suci yang ada, kita mendapatkan informasi bahwa Adam dan Hawa turun tanpa melewati proses kematian. Artinya, dunia dan akhirat sesungguhnya paralel. Jadi di waktu yang bersamaan atau periode yang sama. Kemudian berikutnya, kisah tentang Nabi Idris yang sandalnya tertinggal di surga. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Maryam 57, kisah Nabi Idris berlawanan atau berkebalikan dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dari surga turun ke dunia, kalau Nabi Idris dari dunia, dia naik ke surga. Dan kemudian kisah tentang Nabi Muhammad saat Mi'raj, beliau diperlihatkan surga dan neraka serta bertemu para nabi di tiap-tiap lapis langit. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dunia dan akhirat itu paralel multiverse, saling terhubung dan alamnya berlapis-lapis. Dan menariknya, kisah Nabi Muhammad merupakan penjumlahan atau kumulasi dari peristiwa Nabi Adam dan Nabi Idris. Nabi Muhammad, beliau bisa mi'raj dan naik sampai surga, kemudian turun lagi ke dunia. Selanjutnya, kalau kita cermati bahwa kisah tersebut termaktub dalam kitab yang berasal dari langit, tentunya itu bentuk awalnya adalah kitab ruh atau kitab cahaya yang tanpa suara, tanpa kata, tanpa bahasa, kemudian turun ke alam dunia yang relatif ini menjadi bahasa manusia yang bisa didengar, dibaca, dan seterusnya. Bahwa manusia seringkali terjebak di alam materi ini, kesadaran di alam dunia ini. Dan kita mengenal di dunia ini ada dua jenis kesadaran, yaitu kesadaran akal dan kesadaran bawah sadar atau residu kesadaran. Dan ternyata realitas tertinggi di semesta ini bukanlah materi, namun kesadaran itu sendiri. Seluruh entitas di semesta ini ada karena adanya kesadaran. Contoh yang paling sederhana adalah saat kita tidur. Seluruh entitas atau benda-benda yang ada di sekitar kita menjadi tidak ada ketika kita tidur dan menjadi ada kembali ketika kita bangun. Oleh karenanya, penting sekali kita memahami level-level kesadaran bahwa semesta raya ini sifatnya gradatif dan dimensional yang beroperasi dalam sistem gelombang.
Sehingga seluruh semesta ini sesungguhnya merupakan gelombang dari Sang Maha Metafisika, Sang Kausa Prima yang melewati dimensi-dimensi alam. Paling atas adalah dimensi ketuhanan, kemudian di bawahnya adalah dimensi alam qadim, di bawahnya ini adalah dimensi alam dunia. Dan Nabi Adam ternyata berawal dari alam qadim ini, karena beliau berasal dari surga, surga adanya di akhirat, dan beliau turun ke dunia ini. Itu jalan ceritanya. Atau kalau dikonversi, beliau sungguhnya berawal dari alam atas sadar, kemudian turun ke alam sadar, atau bahkan mungkin bisa juga turun ke bawah sadar, ke dalam residu kesadaran. Dapat dimaknai bahwa kisah Nabi Adam tersebut sesungguhnya adalah kisah perjalanan manusia, di mana seluruh manusia ketika berada di alam ruh sesungguhnya telah mengenal Tuhannya. Sebagaimana alastu birabbikum, itu kata Tuhan, bukankah aku Tuhanmu? Dan ruh menjawab, qalu bala syahidna, ya betul kami bersaksi. Kondisi ini persis sebagaimana Nabi Adam ketika berada di surga. Kemudian bayi lahir dalam keadaan fitrah, maka yang ada adalah kesadaran ruhani atau kesadaran atas sadar, karena jiwa atau nafasnya belum berkembang. Dan surganya adalah bersama ibunya. Ketika dia menetek kepada ibunya, itulah surganya. Dan setelah bayi beranjak dewasa, akal dan nalurinya berkembang, demikian halnya jiwanya atau nafasnya berkembang, sesungguhnya dia mengalami penurunan kesadaran dari kesadaran ruhani menjadi kesadaran sadar ketika menggunakan kesadaran akal. Tetapi kalau yang dominan adalah nalurinya, maka justru dia berada di bawah sadar. Kisah turunnya Nabi Adam sesungguhnya sama juga dengan kisah lahirnya seorang bayi ke dunia. Dia turun dari kesadaran atas sadar ke kesadaran sadar atau bawah sadar, sehingga dapat dengan mudah kita mendapatkan sebuah konklusi bahwa surga bukanlah tempat, tetapi surga adalah makom kesadaran. Dan kisah Nabi Adam adalah sama dengan perjalanan hidup semua manusia. Dalil terkait Nabi Adam turun ke bumi yaitu sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 31-36. Kemudian yang menarik adalah adanya hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan tinggal di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Ini menjadi menarik, ternyata di awalnya atau di banyak ayat surga digambarkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang zahir seperti madu, susu, bidadari, dan sebagainya. Namun di endingnya, surga itu sesuatu yang belum pernah kita bayangkan. Sehingga untuk memahami ayat-ayat yang sifatnya qadim, ayat-ayat yang berasal dari alam ruhani, alam metafisika, alam akhirat, maka formulasinya adalah demikian. Jadi ayat yang qadim tersebut yang bentuknya nur atau ruh kemudian dikonversi ke bahasa manusia, tentu tidak bisa secara letterlek kita maknai demikian, namun harus dikiaskan, diumpamakan, dan dianalogikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pantengin terus channel Quantum Sufism yang mengeksplorasi tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta yang menaburkan kedamaian di semesta.